Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvina dari kelas S1 Perbankan Syariah 2 angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen dana pensiun. Dana pensiun itu sendiri merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dijelaskan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola atau menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Usia pensiun itu sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang keempat pensiun cacat. Manfaat pensiun dibedakan berdasarkan usia pensiun, yaitu yang pertama pensiun normal atau normal retirement, merupakan hak karyawan untuk memperoleh pensiun pada usia paling rendah tanpa persetujuan dari pemberi kerja dengan mendapatkan manfaat pensiun. Kemudian yang kedua yaitu pensiun dipercepat atau early retirement, merupakan izin pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya dengan tetap mendapatkan manfaat pensiun. Kemudian yang ketiga yaitu pensiun ditunda, deferred retirement, merupakan hak atas manfaat pensiun bagi karyawan yang masa pensiunnya ditunda karena pikiran dan tenaganya masih dibutuhkan oleh perusahaan, akan tetapi dia tetap memperoleh manfaat pensiun meskipun masih bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu pensiun cacat atau disable retirement, merupakan hak pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami cacat atau dianggap tidak cakap lagi dalam melaksanakan pekerjaannya dan berhak memperoleh manfaat pensiunnya. Tujuan pensiun dibedakan menjadi 2, yaitu pemberi kerja dan karyawan. Bagi pemberi kerja merupakan kewajiban moral, loyalitas, dan kompetisi pasar tenaga kerja. Sedangkan bagi karyawan memberikan rasa aman dan memberikan kompensasi yang lebih baik. Peraturan dana pensiun, untuk menghitung besarnya dana pensiun, maka gaji karyawan yang diterima setiap bulannya ditetapkan 75% dan sekurang-kurangnya 50% dari penghasilan dasar pensiun. Yang kedua yaitu besarnya manfaat pensiun janda atau duda sebulan adalah 50% dari pensiun peserta. Yang ketiga besarnya manfaat pensiun anak yatim piatu, yaitu 100% dari pensiun janda atau duda. Untuk iuran pensiun, setiap karyawan peserta wajib mengiur 5% setiap bulannya dari penghasilan dasar pensiun. Perusahaan mengiur 5% dari total gaji karyawan ditambah dengan iuran untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia. Iuran dari karyawan dan pemberi kerja tersebut disetorkan kepada dana pensiun. Program pensiun dibagi menjadi 2, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti yaitu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kelebihan dari program pensiun manfaat pasti yaitu lebih menekankan pada hasil akhir, suatu manfaat terlebih dahulu ditentukan, kemudian dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui, dan karyawan dapat menentukan besaran manfaat yang akan diterimanya pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahan dari program ini yaitu perusahaan yang menanggung resiko apabila terjadi kekurangan dan hasil investasi tidak mencukupi. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan pemberi kerja.
Sedangkan benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Kelebihan dari program ini yaitu pendanaan dari perusahaan lebih dapat dihitung dan karyawan dapat memperhitungkan besaran iuran yang akan dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan kelemahan dari program pensiun iuran pasti yaitu penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan dan karyawan yang menanggung resiko jika terjadi ketidakberhasilan investasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi manajemen dana pensiun. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.